Kak Dayat, kita akan beri pertanyaan dulu Kak Dayat. Ini satu pertanyaan yang ya bisa untuk sebagai penggugah materi kita pada pagi hari ini. Begini Kak Dayat, kan kita semua tahu bahwa 9 dari 10 pintu rezeki yang Allah berikan kepada manusia itu yaitu melalui perniagaan. Nah, sedangkan perniagaan itu sendiri itu tidak semua orang bisa berniaga. Nah, perlu sentuhan-sentuhan, perlu pembelajaran-pembelajaran, sehingga bagaimana kiat kita untuk menumbuhkan jiwa entrepreneur muslim ini kepada anak-anak muda. Nah, mungkin Kak Dayat bisa memberikan pemaparan ya pada sesi ini kurang lebih 10-15 menit lah. Monggo Kak Dayat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini adalah suatu acara yang perdana ya. Perdana hari ini ya. Kak Dayat tamu pertama. LPC TV untuk membuat sebuah klinik UMKM ya, dengan tema menumbuhkan jiwa entrepreneur muslim. Jadi terima kasih sekali atas undangan yang telah diberikan, dan ini akan kami sampaikan berdasarkan pengalaman ya, pengalaman sebatas pengalaman saya lah dalam dunia usaha yang sudah pernah saya lakukan. Jadi dulu pernah saya juga menjadi seorang manajer di BMT Jatidiri ya. Kemudian juga di UD Ayungga itu bergerak di bidang persepatuan, di mana di desa saya itu namanya home industri sandal sepatu itu sangat marak saat itu ya. Kemudian juga menjadi seorang marketing di sebuah perusahaan percetakan yang lumayan ya, lumayan besar gitu. Sampai sekarang juga saya menjadi ketua koperasi syariah Puma di Sidoarjo. Nah, pada pembicaraan ini mungkin saya ingin memulai dari sirah Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Rasulullah itu adalah sebagai uswah hasanah bagi kita. Dan Rasulullah itu memiliki dua fase. Fase pertama adalah fase prawahyu, yang kedua adalah pasca wahyu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah Rasulullah menjadi uswah ini kapan? Apakah hanya setelah dapat wahyu atau sebelumnya juga bisa menjadi teladan bagi kita kan begitu. Nah, dalam ayat yang disebutkan itu laqad kana lakum uswatun hasanah. Fi Rasulillah uswatun hasanah ya. Jadi sungguh pada diri Rasulullah itu ada uswah hasanah. Nah, di situ tidak disebutkan apakah pasca wahyu atau prawahyu kan begitu. Tapi kalau kita melihat pada sisi kehidupan Rasulullah, sejak kecil beliau sudah dalam tanda kutip dikondisikan oleh Allah SWT menjadi anak yatim ya, tidak punya ayah kan begitu. Nah, sehingga beliau selama kurang lebih 6 tahun itu diasuh oleh ibunya. Nah, pada usia 6 tahun itulah ibunya juga meninggal dunia. Nah, berarti menjadi yatim piatu. Nah, bagaimana seorang anak yang masih usia 6 tahun sudah ditinggal oleh kedua orang tuanya ini. Maka di sini semacam ada pengkondisian untuk beliau itu menjadi betul-betul orang yang mandiri. Nah, kemandirian ini yang dimiliki ya, setelah itu kan beliau memang diasuh oleh paman beliau ya, Abu Thalib. Nah, pada saat-saat inilah kemudian kalau saya boleh mengambil sebuah kesimpulan ya, bahwa pendidikan leadership atau kepemimpinan itu sejak beliau ini mulai ikut menggembala kambing. Jadi ini leadership, bagaimana di sebuah gurun yang tandus, tapi ya harus memelihara kambing yang begitu banyaknya dan semua sehat-sehat gitu. Dan tidak ada bahaya yang bisa mengancamnya. Ini dibutuhkan sebuah ya, paling tidak leadership ya. Jadi ada jiwa kepemimpinan, bagaimana diatur sesuatu yang diamanahkan kepadanya begitu. Nah, kemudian fase berikutnya
beliau ini dikondisikan untuk memiliki jiwa entrepreneur, yaitu ketika ikut berdagang. Nah, ini jadi tumbuh jiwa entrepreneurnya itu adalah ketika beliau sekitar usia 12-an tahun gitu. Itu sudah mulai tumbuh, sehingga kelak ya kan kita ketahui bahwa beliau menjadi seorang pengusaha yang sukses, dimulai dari menjadi seorang marketing ya. Memang marketing sama penjual itu sama, dan itu juga orang pengusaha. Sales awalnya ya. Iya, sales. Nah, tetapi ya itu karena beliau memiliki sebuah metodologi bergang yang bagus, sehingga sesuatu yang kemudian dagangannya laris kan begitu. Dan saja yang dagangannya di bawah ini anak di Saman ya. Juga jujur ya, sesuai dengan sifat Rasulullah, tablek, patona. 4 kelengkapan ini yang kemudian menjadikan Rasulullah itu sukses dalam rangka menjalankan bisnisnya itu gitu. Karena memang seorang pebisnis itu tidak harus diproduksi apa yang akan dijual, tapi dia bisa mengasah ya, mengasah dirinya untuk bagaimana dia memiliki sebuah kompetensi untuk melakukan sebuah. Jadi fase Rasulullah yang sebenarnya juga menjadi teladan bagi kita. Nah, terus terang ini juga di kalangan kaum muslimin kurang mendapat perhatian. Di kurikulum pendidikan kita kan nggak ada itu ya. Jadi padahal itu menjadi sesuatu yang penting, walaupun memang tidak semua orang itu kemudian harus menjadi pengusaha. Nah, dalam surah Al-Lail itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal laili idza yasha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqal dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta. Jadi terhadap pergantian siang dan malam ya, dan terciptanya manusia ini dalam laki-laki dan perempuan itu adalah inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya profesi kalian itu berbeda-beda. Jadi ya tidak semua memang harus ini, tapi tentunya kalau kita melihat pada teladan Rasulullah tadi ya, juga para sahabat-sahabat beliau, dan ini memang sudah menjadi sebuah kebiasaan ya, kebiasaan orang-orang Quraisy gitu kan, yang mereka senantiasa berikhtiar, berusaha ya kan. Dan sejak dulu ya rihlah asyita as-saif kan, waktu musim dingin, musim panas itu selalu melakukan perdagangan. Nah, suku Quraisy adalah suku yang memang sangat disegani di bangsa Arab saat itu. Nah, selalu melakukan perjalanan itu ke Syam, ke Syria, Yaman. Nah, dan daerah-daerah sekitar itu semua dilakukan. Sambil ketika pergi ke satu tempat itu, pulangnya juga bawa lagi dagangan yang tidak ada di Mekah. Jadi diambillah kemudian begitu, sehingga jadilah ya itu jiwa entrepreneur Rasulullah itulah kemudian muncul, dan pada titik akhirnya kan beliau kemudian diambil jadi suami ya sama majikannya ya, sama ya sebenarnya kalau dalam tanda ini sebenarnya tidak ada majikan di sini kan, sama-sama ini pengusaha, hanya ada perbedaan itu. Usia 25 tahun beliau kemudian menikah. Jadi ini sebuah teladan gitu bagi kita semua, bagi kita sebagai orang tua, bagi pendidik ya barangkali, bagaimana potensi anak-anak itu seharusnya sudah mulai diketahui dan kemudian ditumbuhkan sedemikian rupa, sehingga mereka itu punya, yaitu tadi selama ini bahasa kita adalah memiliki kompetensi ya, memiliki skill. Gitu. Dan bangsa yang maju memang bangsa yang selalu mendorong agar warganya itu memiliki sebuah skill yang mumpuni, sehingga tidak sekedar dikondisikan untuk menjadi dalam tanda kutip pekerja tingkat menengah gitu ya. Nah itu jadi mereka jadi teladan Rasulullah ini itu dimulai dari apa yang ada dalam diri, yaitu kebiasaan-kebiasaan itu yang kemudian menjadikan beliau itu memiliki jiwa entrepreneur. Nah di kita dulu itu pernah saya teman-teman anak-anak remaja itu kita kondisikan ya.
kita kondisikan itu misalnya, coba ini saya punya bukunya bagus gitu kan, dan Mas ambil dari toko buku yang dia bolehlah kita jadi reseller gitu ya. Jadi reseller kemudian bisa menjualkan itu. Jadi kita ambil tanpa masih biaya karena ada kepercayaan ya. Tanpa modal uang lah. Iya, tanpa modal uang. Saya mencoba untuk anak-anak muda itu, coba ini kita kasih gitu kan. Jual buku ini ke rumah orang itu sudah kita kontak. Iya. Nah ini melatih mental. Mencoba mental aja berarti ya. Iya, melatih mental saja. Ternyata itu mereka tidak mau. Alasannya macam-macam, nggak berani. Padahal orang itu juga kenal baik kan sama kita kan, satu jamaah gitu. Nah ternyata mental itu yang juga harus dibangun. Disuruh menjualkan ke sana, nah, assalamualaikum, saya mau mohon maaf saya mau menjual buku ini ke jenengan kalau berkenan, kan gitu saja. Nah, mental ini yang kemudian juga harus diasah memang sedemikian rupa gitu. Jadi ya itu tadi ya, tumbuhnya adalah dari masing-masing kita, bagaimana kita menumbuhkan itu dan mampu melihat peluang itu, peluang yang ada dari hal yang kecil dulu aja. Itu latihan mentalitas itu sudah merupakan satu poin yang sangat luar biasa. Itu sementara saya kira. Baik, Kang Dayat, ini ada yang menarik tadi dari penjelasan Kang Dayat tadi itu. Seperti firman Allah mengatakan inna sa'yakum lasyatta, itu kan kita mempunyai profesi yang berbeda-beda. Tapi kan profesi yang berbeda-beda itu kan tetap harus punya jiwa entrepreneur. Ya. Karena bagaimanapun juga kita itu berusaha dimanapun, kan entrepreneur itu tidak berarti harus sales toh. Ya. Entrepreneur itu tidak berarti harus jualan kan gitu. Karena bagian di posisi apapun kita itu kan perlu jiwa entrepreneur itu supaya mengembangkan profesi kita. Nah, ini sekarang untuk mulai usaha itu begini Pak Dayat. Orang-orang kadang-kadang itu kapan sih mulai usaha itu? Besoknya kalau pensiun atau besoknya kalau sudah gitu. Kadang-kadang kan gitu. Biasanya kita yang terjadi di masyarakat kita itu entrepreneur atau jiwa pengusahanya itu muncul kalau kepepet. Jadi the power of kepepet itu sangat bagus sekali di sini gitu. Kadang-kadang kalau kita PHK, begitu di PHK oleh perusahaan karena tidak bisa ngelamar kerja lagi karena faktor usia dan sebagainya, maka jadilah dia entrepreneur. Baik dia jualan apa, jadi reseller, jadi apa gitu. Nah, sebelum itu keengganan untuk jadi pengusaha itu masih ada karena dia ada di zona nyaman pada saat bekerja. Nah, sekarang ini pertanyaan begini Dayan, kapan sih waktu yang tepat untuk memulai usaha itu? Apa dari kecil atau nunggu pensiun atau nunggu PHK tadi seperti itu menggunakan the power of kepepet atau bagaimana? Monggo Kang Dayat. Ya, terima kasih. Ini sebenarnya yang bertanya juga bisa jadi lebih tahu, kebanyakan juga pengusaha. Ya, persoalan kapan mulai usaha itu sebenarnya tergantung pada kesiapan diri kita. Makanya di situ kan ada sebuah proses ya. Kita itu harus selalu melakukan proses pada diri kita untuk bagaimana kita ini memiliki sebuah kemampuan itu begitu. Allah SWT juga berfirman dalam Al-Quran itu yang dalam surat surat Ar-Ra'd kalau tidak salah ya. Jadi innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah itu kan, itu yang menjadi bagi kita itu menjadi sebuah pendorong ya. Pendorong untuk bagaimana kita harus memproses diri kita terus, memang harus belajar dan belajar terus sampai kita memiliki sebuah kapasitas atau kemampuan, sehingga dengan kapasitas itulah kita harus melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang menjadi harapan, cita-cita dan seterusnya itu. Jadi ada sebuah keinginan dalam diri kita yang dimulai itu. Nah, setelah ada keinginan itu baru ada proses untuk bagaimana kita melatih diri kita ya kan? Jadi mulainya itu tidak menunggu siapa-siapa ya? Tidak menunggu itu. Jadi sejak awal memang kita harus, memang kalau kita ada itu kita pupuk aja potensi itu, tidak ada masalah gitu kan. Makanya dalam hal ini sebagaimana surah Al-Quraisy tadi ya, pada awalnya orang-orang kafir Quraisy itu kan mereka ya dalam kondisi kafir kan hidupnya adalah untuk dunia dan dunia. Nah, jadi dia tidak punya orientasi, tidak punya orientasi akhirat gitu kan. Makanya setelah Islam itu hadir, datang,
dengan surah Al-Quraisy itu, surat Quraisy itu ya. Kemudian Allah menutup kalimat itu dengan falya'budu rabb hadzal bait. Ya. Jadi ada keterkaitan gitu loh. Jadi kita tetap harus punya sandaran vertikal karena rezeki itu bukan karena kehebatan kita, tapi semua itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang lanjutannya adalah alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Nah, itu jadi Allah lah. Jadi ini harus disadarkan gitu bahwa kalau kita berhasil itu kemudian tidak menjadi orang yang lupa diri dan merasa bangga. Ya. Jadi pasti tetap keimanan kita itu harus terjaga. Iya, ya. Jadi ya memang orientasi seorang muslim itu kan begitu. Jadi ya vertikal ya horizontal. Nafsun ma'adha taksibu wada. Ya. Tidak ada seorang pun yang tahu punya bisnis apa nanti itu, gitu kan? Jadi tidak ada yang tahu memang. Hidup itu memang yang penting kita harus berproses terus. Jadi memulai dan berusaha, ikhtiar, iya. Masalah hasil Allah yang tentukan, gitu kan? Ya tentu ada ungkapan kan bahwa hasil itu tidak bisa lepas dari proses. Tidak memungkiri usaha. Iya. Jadi sebesar apa usahanya, iya. Besar itulah hasilnya gitu. Betul. Jadi, kalau ini kan ada itu, apa namanya? Kalau untuk memulai usaha itu kan, ya berarti kan ya sudah berusaha saja. Iya. Kapan mulainya ya pada saat ini kan gitu ya. Betul. Jadi apapun kondisi kita dan apapun posisi kita, kalau mau mulai usaha ya langsung usaha saja. Iya. Nah masalah itu nanti bangkrut atau jaya itu ada kan ada dua kemungkinan itu kalau kita memulai. Iya, betul. Karena kalau kita memulai usaha itu ada dua kemungkinan, bisa bangkrut, bisa jaya. Karena tidak ada ilmu kan gitu kan. Nah tapi kalau kita bangkrut itu bukan berarti bangkrut itu. Kalau kita katakanlah baru mulai usaha jeblok, nah itu berarti kita baru saja membeli pengalaman senilai itu gitu kan. Karena kalau tanpa pengalaman kita nggak punya ilmu lagi. Betul. Nah padahal kan cari orang itu kan experience the best teacher gitu kan. Pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Nah tapi kalau pengalaman terus, nah sekarang gini bukan ayat. Bagaimana daripada kita mencari pengalaman sendiri, apa bisa kita mencari pengalaman orang lain? Nah, kita baca pengalaman orang lain aja, sehingga kita nggak perlu mengikuti jejak yang salah gitu. Gimana gitu kan? Ya itu bisa jadi toh. Ya. Jadi bisa jadi karena memang pengalaman orang lain itu bisa menjadi ibroh bagi kita. Ya, termasuk Rasulullah sebagai uswah hasanah itu berarti kita memotret bagaimana pribadi Rasulullah dalam kehidupannya sebagai seorang pedagang misalnya kan. Jadi Rasulullah kalau berdagang itu ya jujurnya itu. Kemudian ya kan sempat ada itu waktu di Madinah itu kaum muslimin itu protes. Istilahnya protes itu begini, loh ini saya ini dagang sama orang Yahudi, pasarnya Yahudi sama Muslim itu kok yang ramai pasar Yahudi. Kenapa kan gitu? Padahal sama, ya kan? Barangnya sama, dan harga sama. Apa yang terjadi? Karena ya itu tadi si orang Yahudi ini punya untung besar sementara ini untungnya kecil. Nah si Yahudi ini ya sukanya itu istilahnya apa? Mengurangi timbangan. Itu kan diancam dalam Islam kan? Itu itu munculnya. Jadi harus pas. Ya, misalnya jual beras 5 kilo 10 kilo. Benarkah itu 10 kilo 5 kilo? Kalau akadnya 10 kilo ternyata nggak nyampe itu kan berarti termasuk curang gitu. Makanya padahal kalau beras itu di mana-mana sudah dicoblosin ada sampelnya gitu ya. Makanya penjual beras harus hati-hati. Akadnya sebaiknya ya ini kurang lebih 10 misalnya gitu ya. Ya karena memang kalau jual beras itu kan di mana-mana kan dicoba dulu kan. Iya. Dilihat sampelnya sedikit kan. Ya memang itu sebetulnya nggak mengurangi. Tapi ya karena diambil sedikit dari berapa distribusi akhirnya terkurangi juga akhirnya. Dan itu juga dalam produk lain juga banyak itu terjadi bahwasanya ada pengurangan itu kan, pengurangan timbangannya itu sangat diancam di dalam Islam, jangan sampai. Nah, Rasulullah memberi saran, ya jual saja itu dipenuhi timbangannya plus beri sedekah. Setelah full tambahi dikit. Nah, dengan begitu orang itu akan melihat tuh ternyata di orang Muslim itu sudah full timbangannya, tidak jujur, plus sedekah lagi. Sedekah lagi. Nah itu akhirnya kan
dari masyarakat jadi semakin tahu kan, oh ya ke sana aja. Nah, akhirnya jadilah ini. Jadi itulah lebih pasti ya. Iya, lebih pasti dan ditambahi lagi. Nah, itu kan dari perbincangan masyarakat jadilah ini. Itu kalau sekarang istilahnya itu apa? The mood of marketing gitu ya. Nah, jadi marketing dari mulut ke mulut gitu ya. Nah, itu kan yang paling juga itu. Ketika sudah kita dikenal sebagai pedagang, ya kredibilitas kita baik, ya kan, maka ya orang akan senang untuk dagang kita. Dan nah itu diantaranya ya. Jadi ya itulah Rasulullah itu memberikan suatu contoh yang lengkap sebenarnya dalam kehidupan kita, ya, bukan hanya persoalan fikih misalnya yang jadi polemik misalnya antara satu dan yang lain. Persoalan-persoalan kehidupan lainnya Rasulullah juga memberikan teladan yang lebih lengkap begitu. Baik Kang Dayat, mungkin ini perbincangan sangat asik sekali dan menginspirasi. Tapi kita kan perlu adanya ini, adanya suatu yang lebih hit lagi ya. Terus dari gini, kita akan melihat gini Pak Dayat, namanya usaha itu kan harus ada modal. Nah, bagaimana kita mendapatkan modal, sedangkan kita itu belum usaha dan kita masih belum punya uang untuk itu. Tapi jangan jawab dulu, kita iklan dulu sebentar, kita lihat yang satu ini. Ya, makasih. Oke. Nyambung oke ya. Nyambung nggak nih mau? Suara? Enggak, soal apa lagi? Pembicaraan lu nyambung nggak? Ya, oke ya. Nah ini kan pertanyaannya kan bagaimana mendapatkan modal awal untuk usaha. Terus bagaimana bersaing dengan anak sendiri ya? Iki kok sampai jam piro? Mana? Yo. 2, 1, action. Pemirsa LKC TV dimanapun berada, masih di Klinik UMKM bersama saya Mr. KW. Dan bagi pemirsa yang ada di rumah dimanapun berada, nanti bisa interaktif, bisa telepon ke nomor 081 515 31031. Nah, nanti bisa melalui telepon, melalui WhatsApp juga bisa, insya Allah WhatsApp bisa, yang ada di bawah ini nomornya, yaitu insya Allah nanti di sesi akhir kita akan menerima coaching ya. Maksudnya kalau klinik itu biasanya nanti coaching nanti bisa kita menerima coaching baik offline maupun online ya gitu. Jadi kepada pemirsa LKC TV dimanapun berada, jika masih ingin menumbuhkan usahanya atau memulai usahanya, bisa konsultasi di klinik UMKM yang ada di LKC Pondok Pesantren LKC Islamic Center di Mojokerto ini. Baik, kita kembali kepada topik kita yang pertama, yaitu menumbuhkan jiwa entrepreneur muslim. Ini kan Dayat kembali ke pertanyaan yang tadi, untuk usaha itu kan perlu modal. Nah, bagaimana kita itu mempunyai modal, sedangkan kita itu berusaha itu memang untuk cari modal, bukan kita punya uang terus kita usahakan, enggak. Kita berusaha itu bagaimana dapat uang gitu. Nah itu kan seperti dua simalakama itu. Cari uang untuk berusaha, apa berusaha akan dapatkan uang. Nah itu. Nah mungkin Kang Dayat bisa memberikan penjelasan pada para pemirsa LKC TV di mana berada tentang modal apa sih yang dibutuhkan untuk memulai usaha itu. Monggo. Ya, terima kasih. Jadi persoalan modal ya sesungguhnya yang harus kita pahami di awal adalah Allah SWT sudah memberikan modal kepada kita. Inilah jasmani fisik kita ini adalah modal yang sangat luar biasa.
Ya, kita diberikan kesehatan, diberikan waktu. Makanya tadi kita harus selalu berusaha untuk meningkatkan terus-menerus kapasitas dan kualitas diri kita. Itu yang paling penting dulu. Nanti akan terbentuk mindset dalam diri kita kan begitu. Nah, yang tidak lupa adalah kita memiliki rasa tawakal kepada Allah, itu yang penting. Karena jangan sampai kemudian kita hanya mengandalkan akal kita kan begitu. Makanya ada sebuah kaidah itu kalau rezeki itu berdasarkan akal, maka makhluk-makhluk yang tidak berakal seharusnya sudah lenyap semua ya. Mati kan, karena mereka tidak. Iya. Nah, nggak bisa berusaha. Iya, jadi memang tidak bisa kita hanya itu ya. Itu yang pertama. Modal ini adalah modal diri kita. Kekuatan itu kekuatan ada di dalam diri kita. Dan karena kekuatan ada dalam diri kita juga ada musuhnya. Sikap-sikap malas, mager dan seterusnya itu kan menjadi jadi penghambat itu kan dalam dirinya gitu. Makanya dalam Allah SWT juga dalam menyebutkan yang mungkin kita sudah hafal ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, kita seharusnya memahami bahwa ayat-ayat Al-Qur'an itu dalam hal yang rumusan seperti ini itu adalah bukan hanya untuk kaum muslimin, tetapi juga untuk semua orang, karena ini sebagai kebenaran universal kan. Makanya syukur di sini bisa dimaknai sebagai sebuah proses kesungguhan, profesionalisme. Jadi kita bagaimana menjadi pelaku dalam kehidupan kita ini profesional, sungguh-sungguh kan begitu. Sebagai apapun kita harus bersungguh-sungguh. Nah, karena kita tidak berharap penilaian atau sesuatu yang dari manusia, pujian, macam-macam ya, cacian. Iya, kita bekerja itu kan ibadah, kita bisnis juga ibadah. Nah, semua itu kita sandarkan pada Allah SWT. Ini yang paling harus dibangun dulu begitu dalam jiwa kita masing-masing. Kalau kita masih menghitung kalkulasi dengan hitungan manusia, ya bisa jadi kita akan menghargai sesuatu itu dengan itu kan. Padahal orientasi kita bukan hanya itu begitu. Jadi syakartum ini, bersyukur ini artinya ya profesional, itu harus sungguh-sungguh, harus ada punya semangat, ada kemauan. Dan itu harus bisa jadi diproses dari nol ya, bisa jadi ya. Tapi ada juga yang anak orang tuanya sudah kaya, maka dia hanya tinggal ini. Dia lanjutkan. Iya, ada kalanya begitu. Tapi yang dicontohkan oleh Rasulullah itu dari nol, ada kesungguhan. Ya memang bisa jadi ada dua kemungkinan tadi kan, antara gagal dan berhasil. Gagal pun sebagai sebuah biaya belajar itu. Biaya belajar untuk kita ini, itu kan dalam semua bidang saya kira begitu itu. Jadi kesungguhan itu la azidannakum, pasti akan ditambah. Jadi setelah kita memiliki sebuah kompetensi yang sudah bagus, ya kita pasti kadang-kala bukan kita yang harus melamar ke orang lain pekerjaan, tapi justru orang lain coba ayo bantu saya kan begitu. Karena mereka sudah tahu tentang kualitas diri kita. Makanya wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kufur ini berarti ya orang-orang yang malas itu kan kufur. Terus gampang putus asa itu bisa menjadi kufur, walaupun bukan kufur dalam pengertian riddah ya. Murtad itu bukan. Tapi dia kufur nikmat. Di surat Bani Israil itu kan kenapa yang disuruh udkuru nikmati, ingatlah kepada nikmatku. Karena memang kita selalu mengingat nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak, yang tidak terkalkulasi dengan angka. Ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Jadi tidak ada yang bisa mengkalkulasi gitu. Nah, soal itu modal yang paling awal dari diri kita ya, ada sebuah kemauan. Kalau kemudian kita bicara modal yang itu ya, seharusnya kita ini memang semacam sudah punya proposal. Kita ini mau bisnis apa atau usaha apa gitu kan. Benarkah butuh modal berapa gitu. Nah, sekarang ini saya kira di Indonesia ini sudah banyak lah link-link untuk itu. Antaranya koperasi syariah ya kan, atau Baitul Mal wa Tamwil yang sudah beredar kemana-mana itu kan, saya kira itu menjadi solusi gitu. Tidak harus kita, yang penting bagaimana kita yakin dengan usaha kita itu yang paling utama. Kalau kita tidak punya kalkulasi, yang penting saya pinjam modal sekian gitu kan, itu ya mohon maaf, kebiasaan orang-orang kita itu
cenderung besar pasak daripada Tiha. Itu pengalaman ya. Iya. Jadi pengusaha-pengusaha kita waktu saya di desa itu, waktu itu adalah usahanya banyak sepatu sandal ya. Iya. Nah, ketika Sabtu milir kan, kita kirim barang ke Iya. Pasar Turi atau kemana gitu. Ya sudah dapat uang itu dia wah luar biasa, tidak dihitung itu ternyata modalnya Katut. modalnya katut jadinya ya besok waktu mau beli bahan bingung loh kurang. Nah, ini kelemahan juga di kalangan UMKM kita, manajemennya kurang mendapat ini gitu. Ya kadang-kadang gini, tidak usaha itu nggak punya utang, begitu punya pekerjaan, punya usaha, tambah banyak utangnya. Ya itu kadang-kadang memang seperti itu. Padahal rasio hutang itu kan mestinya juga ada ininya, ada Batasi ya? Iya, ada Iya. rasionya dari kemampuan aset kita berapa kan gitu. Jadi harus ini. Kalau lembaga konvensional yang memberi hutang kan mereka tidak mau tahu kan. Mungkin gini, Kak Dayat, kalau masalah hutang itu, saya gini. Ada seorang pengusaha mengatakan, lo kalau nggak utang bukan pengusaha. Nah itu gimana itu? Ya makanya kita nggak perlu kemudian langsung ikut-ikutan ya dengan sesuatu ini ya. Jadi kita memang banyak sekali ya di sekitar kita ini yang banyak sekali ungkapan-ungkapan itu yang menjerumuskan kadang-kala malah menjerumuskan. Jadi malah bangga, oh saya dapat utang sekian, ya, tapi berapa? Makanya untuk usaha kecil misalnya BMT ketika melakukan sebuah pembiayaan itu kan dengan akad misalnya mudharabah atau profit sharing ya bagi hasil misalnya, tapi jarang itu terjadi. Ya mereka si yang butuh modal ini harus tahu berapa modalnya, misalnya mau jual rujak atau apa, modal pentol gitu. Kan ya nggak banyak, masa mau bikin gitu 1,5. Nah itu kan. Makanya kalau sistem syariah itu kan mereka harus juga kalkulasi kebutuhannya berapa. Oh ini bahan sekian, alat-alat sekian kan begitu. Jadi tahu. Nah kemudian dia punya prediksi kira-kira marginnya berapa, ya. Segmen pasarnya mana kan gitu. Nah dari situ kemudian ada profit sharing. Tapi namanya profit sharing juga bisa jadi ada kerugian. Nah, itu juga harus ditanggung bersama kalau Islam itu kan. Nah itu yang kemudian ada keadilan di dalamnya. Jangan sampai kalau untung bersama, kalau rugi kamu sendiri ya gitu. Ya, kecuali memang ada kesengajaan ya unsur untuk merugikan di pihak itu. Nah, jadi persoalan modal menurut saya itu tidak terlalu ini ya sebenarnya sekarang ini. Apalagi sekarang bisnis sekarang pakai gadget aja sudah cukup kan, tinggal jadi reseller itu. Jadi modal itu tidak berarti harus punya uang ya. Nah, paling nggak kalau katakanlah sekarang ini kalau kita pakai gadget, modal ya jaringan. Ya. Atau paling nggak punya paketan, kalau punya paketan ke warkop yang ada wifi-nya. Gitu ya. Artinya lebih penting lagi ya itu tadi dari dalam jiwa sendiri. Punya jiwa entrepreneur, yang penting itu tadi ya, yang punya jiwa entrepreneur dan mau memulai ya. Gitu. Iya, mau memulai. Dan jangan lupa, ya itu tadi ada bisa kemungkinan berhasil dan nah Rasulullah juga mengingatkan dalam hal ini dalam sebuah hadis yang dari Abu Hurairah, la yultahul mu'min min jukhrin wahidin maroten. Ya. Jangan, tidak patut seorang mukmin itu kemudian terjatuh ke lubang yang sama 2 kali lagi gitu kan. Jadi kesalahan yang sama diulangi. Ya itu kan akhirnya menjadi tidak mau belajar. Kalau kata Bang Haji kan cukup 1 kali kehilangan tongkat itu ya. Benar. Bang Haji kan. Ya, alhamdulillah itu. Kan semua sudah dengar kayak seperti itu. Nah, terus gini Kak Dayat, memang dalam usaha itu kadang-kadang itu kan kita nggak bisa main-mainnya itu. Ya. Sekalipun hidup itu adalah permainannya itu. Karena tidak ada orang yang bermain itu membawa permainan yang lainnya. Seperti orang main sepak bola. Gak mungkin dia bawa gadget kan gitu kan, mainan HP yang gitu. Kan harus serius. Nah, di sini, makanya tadi kalau mengatakan syukur itu harus profesional dan serius. Nah, berarti di sini ya tempatnya ya. Kita nggak boleh main-main. Dan kalau kita mau memulai kita mau memulai suatu usaha ya harus tahu betul ya apa yang akan kita usahakan dan berapa yang kita butuhkan itu. Terus paling nggak jaringan itu yang penting ya. Nah memang yang pertama sini harus mengetahui tentang ya ilmu marketing tadi itu, ilmu menjual ya. Terus bagaimana untuk ini? Kita kan perlu juga tahu siapa sih yang akan kita itu untuk apa sih kita usaha itu kan gitu kan? Itu bagaimana untuk anunya itu kan Hayat? Paling enggak ya apa ya
untuk ini loh, memulai usaha dan mendapatkan barang untuk kita jual dan sebagainya itu. Makanya memang sejak awal kita harus ini ya, menentukan gitu ya, menentukan sikap ya. Kira-kira yang saya lakukan apa, misalnya saya mau jual apa gitu. Apakah saya harus memproduksi sendiri atau cukup menjualkan milik orang lain, kan begitu. Nah, itu kemudian setelah ada kesimpulan itu, ya sudah bismillah kan, kita bismillah, kita fokus di situ sudah. Fokus di situ untuk kita jalani. Entah, enggak tahu tadi kesimpulannya apa kan, misalnya kita bikin sendiri atau kita jualan orang lain. Kita fokusnya di mana ya? Di produksi? Ya ditentukan dulu dong. Ya, makanya kita fokus dulu di produksi atau di marketing kan gitu. Ya. Jangan sampai gini, kita ingin jualan baju, tapi kita itu tidak belajar menjual baju, tapi belajar membuat baju. Ya. Sampai jadi bajunya jadi, marketingnya hilang. Numpuk jadi. Bajunya jadi nggak bisa jual lah gitu. Atau kita belajar marketing terus, padahal kita keahliannya di produksi ya gitu ya. Itu gimana anunya untuk menyeimbangkan itu? Ya tadi itu kan inna sa'yakum lasyatta kan. Profesi kita itu beda-beda. Jadi nggak bisa dipaksakan memang. Tetapi potensi itu memang harus kita gali dalam diri kita. Kira-kira potensi kita itu apa begitu. Nah dari situlah kemudian sekali lagi yaitu setelah itu kita bismillah ya kita fokus di situ kita jalani. Sebelumnya memang kita harus lakukan kajian loh, paling tidak riset kecil-kecilan. Misalnya segmen yang mau saya bidik itu segmen bagaimana anak-anak atau ibu-ibu ya kan. Kemudian segmennya kita tentukan. Nah barulah setelah itu kita ya harus fokus itu. Artinya ya bener lah memang sebuah bisnis itu nggak bisa langsung pokoknya jalan gitu, nggak bisa. Kalau itu dilakukan juga ya bisa saja sih dengan pertolongan Allah bisa juga berhasil ya. Tapi yang penting yang awal kita yakin. Tapi kalau kita memiliki planning sebelumnya bahwa produk ini nanti akan kita jalani di sini dan sebagainya, nah itu kan juga tidak ada masalah gitu. Iya. Berarti dengan gini, ya, dengan planning itu saya sangat sepakat dan setuju kalau dengan planning tadi itu, karena planning itu memperkecil kesalahan. Ya. Gagal membuat planning berarti merencanakan kegagalannya gitu kan. Itu ada ungkapan manajemen itu seperti itu. Jadi planning itu memang sesuatu yang harus kita kita tentukan di awal, dan ketika kita sudah menentukan apa yang kita tetapkan ya harus bersungguh-sungguh di situ kayak gitu. Iya, ya emang begitu. Jadi sebagaimana hadis dan ayat Allah yang kami sampaikan tadi itu kan. Jadi memang itu harus ada kesungguhan, harus itu kan. Tidak bisa, walaupun hidup ini memang laibun walahun ya, permainan. Tetapi ya tadi itu innallaha la yughayyiru ma biqaumin, Allah tidak mengubah. Nah, di sini memang tadi ada sebuah dorongan motivasi untuk kita selalu berusaha dan berusaha, terus berikhtiar, dimulai dari meningkatkan kapasitas diri, ya kan, sampai kemudian kita bisa fokus terhadap apa yang ingin kita jalani. Gitu. Fokus di situ. Kalau tidak fokus pun akan susah juga, kan bisa bercabang ke sana kemari, dan itu agak susah. Kadang-kadang gini, ada orang itu ingin usaha itu langsung banyak. Ya. Jadi ini ketika lihat orang jualan laris, ingin jualan. Ya. Kata kuliner, kuliner. Ya. Begitu mau Ramadan, mau Lebaran, jualan fashion laris, ingin jualan fashion. Mau sudah hampir dekat Lebaran, jualan kue laris, ingin jualan kue, Hari semua dijualan, sehingga ada istilah palu gada itu. Apa lu mau gua ada itu ya, itu. Nah, ini marketing macam-macam. M3 ya, marketing ya, Bos. Ini jangan nyebut merek ini. Oh ya, nah, itu singkatan ini ya. Ada marketing macam-macam gitu ya. Jadi serba bisa pokoknya. Nah ini itu perlu juga kita gali tuh Kang Dayat. Apakah kita itu untuk memulai usaha itu perlu kita coba semuanya? Apa kita tentukan dulu apa yang bisa kita, yang punya kemampuan di mana kita yang fokus, apa gitu? Iya, memang sebaiknya ya harus fokus dulu lah kalau memulai itu kan. Kalau sejak awal nggak fokus itu jadi susah gitu. Kalau fokus kemudian sudah jalan, baru kemudian ingin yang lain barangkali masih mungkin kan begitu. Karena sudah terbukti satu yang difokus ini sudah
sudah jalan begitu ya. Jadi tidak gampang tergiur juga begitu. Kadang-kadang kan gini gengsi. Kalau ditanya kan paling meneror itu tanya gini, usahamu apa? Omsetmu piro? Nah, gitu. Jadi untuk memulai usaha itu yang takut itu ditanya ini. Contoh sekarang gini, kalau seorang katakanlah karyawan di suatu perusahaan baik swasta ya, yang sudah kelihatan mapan, katakanlah tingkatan supervisor ke atas itu, dia mau resign, itu pertimbangan itu sangat besar itu. Semakin tinggi jabatannya, semakin takut dia. Ya. Karena apa? Begitu dia mau usaha, nanti ditanya sama temannya itu, usahamu apa? Gitu. Omsetmu piro? Gitu. Itu yang kadang-kadang itu menjadi momok itu. Nah, sekarang ini perlu dikuatkan kepada para calon-calon entrepreneur, calon-calon pengusaha itu, bahwa itu adalah momok-momok yang perlu dihindari ya gitu. Itu gimana cara untuk menghindari itu supaya kita itu tidak terpengaruh dengan omongan-omongan orang itu. Kita fokus saja dengan usaha kita itu. Ya, yang jelas memang dalam setiap aktivitas yang kita lakukan ya selalu begitulah orang punya komentar itu kan macam-macam gitu ya. Ada yang justru enggak apa bagus itu nanti bisa tumbuh sendiri misalnya. Ada yang lu kok bisa gitu kan. Jadi memang itu. Lah kita ini kan ya sebagai orang yang beriman ya kita tetap aja kita tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu kemudian kita ya orang mau ngomong apa terserah lah. Kita yang penting fokus pada apa yang sudah menjadi tujuan kita. Jadi, gitu kan. Bisa kita kan modal awal itu tawakal itu dulu ya. Iya, tawakal. Modal awal tawakal. Allah menjamin. Yakin. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Iya. Jangan tahu kalau dicukupi lah. Kan kita harus yakin kan. Iya. Allah yang itu. Pada manusia aja kita kadang yakin. Kepada Allah kenapa kita tidak bisa yakin kan begitu. Ya ini keimanannya seperti ini yang perlu kita pupukkan kepada para generasi muda supaya bahwa kita tuh berusaha itu dijamin Allah, rezeki kita itu pasti ada gitu. Nah ini yang perlu kita tanamkan jiwa-jiwa seperti ini. Betul. Nah tapi gini kan Dayat, yang namanya usaha itu kan apalagi newcomer, itu kan lihat kiri kanan pesaing itu kan luar biasa. Ya. Nah ini untuk menghadapi pesaing ini kan kita perlu kiat-kiat. Nah ini perlu kadang menjelaskan kepada teman-teman pemirsa LCTV yang menyaksikan klinik UMKM ini supaya tahu bahwa pesaing itu memang benar-benar menakutkan, apa itu bisa menjadikan sahabat kita. Tapi kalau bisa dijawab setelah ini aja, setelah iklan ya. Karena bagaimana juga iklan itu lebih utama daripada pembicaraan kita. Terus materi sih. Iklan itu lebih utama. Oh gitu. Pemirsa LCTV dimanapun Anda berada, masih bersama kami di klinik UMKM bersama saya Master KW. Pada sesi ini kita berikan kepada interaktif, kepada yang mau telepon silakan. Ini, oh ini nih ada yang telepon. Saya terima telepon dulu kan ya, sambil kita terima. Bentar, di mana ini?
Halo? Halo? Dari mana Bapak? Dengan siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi. Nggih, dari mana? Dengan siapa? Nggih, dari mana ini Pak? Dari mana? Daerah mana? Daerah mana? Dengan Bapak siapa? Oh, Pak Ardian di Sidoarjo. Monggo, mungkin ada yang bisa ditanyakan Pak Ardian. Bisa ke Kang Dayat langsung. Nggih. Gimana? Ulangi, nggih, ya, sudah mulai. Nggih. Pak, kami ini pelaku UMKM sudah sekian tahun, Pak. Tapi jatuh bangun, tidak ada yang nolong, Pak. Oh, nggih, terus. Karena kami ini harus mengadu dan bisa bangkit lagi untuk ikut menjadi pelaku ekonomi ini, Pak. Oh, nggih. Jadi itu yang ditanyakan. Caranya ditanyakan ngadu ke siapa, Pak anu? Pak, terutama karena pandemi Covid ini semakin buruk ini, Pak. Oh gitu. Gini Pak Ardian, ini saya mau tanya ini. Yang Pak Ardian mau tanyakan tuh kiat bangkit lagi apa kiat mau mengadu ke siapa? Kalau mau ngadu siapa ya ngadu ke bupati aja. Kepada Allah. Kepada Allah. Atau kita bisa bangkit lagi menjadi pelaku UMKM, Pak. Oh gitu. Oke. Siap. Ini Kang Dayat sudah bisa dengar kan? Jadi Pak Ardian, cukup Pak Ardian ya? Bisa diterima ini anunya pesan yang ditanyakan. Cukup ya? Biar langsung ditanya dijawab oleh Kang Dayat ya. Ini mengikut terus ya. Oke, terima kasih atas teleponnya Pak Ardian. Salam untuk keluarga. Assalamualaikum. Nah itu Kang Dayat dari salah satu pemirsa kita di Sidoarjo itu sudah jatuh bangun mengikuti proses berusaha di UMKM, mungkin ya karena pandemi dan sebagainya. Nah ini yang ditanyakan tadi, bagaimana kita itu biar bangkit lagi, ngadu kepada siapa? Nah gitu. Ini kalau ngadu kepada bupati ya bukan ya ini bupati ini. Mungkin Anda punya kiat, monggo. Ya memang ini suatu masalah yang saya kira kita rasakan bersama ya. Iya, baik yang besar maupun yang kecil. Jatuh bangun semua ini. Bahkan banyak yang juga yang besar juga yang tutup kan, Iya. karena memang sudah tidak update lah usahanya itu. Yeah. Ya ini sebuah kenyataan yang memang harus kita jalani ya, dan kita harus sabar dan tetap tidak boleh putus asa gitu. Makanya tadi itu ya kalau tadi itu kan harusnya sudah jelas usahanya apa kan gitu. Kalau sudah usahanya jelas. Nah, yang lebih penting lagi kan sebenarnya membangun komunitas. Saya kira masing-masing kita ini memiliki komunitas. Nah, bagaimana kita kemudian memanfaatkan komunitas itu gitu ya. Nah, ya dengan berbagai macam barangkali reward yang diberikan kan begitu. Sehingga barang kita itu menjadi barang yang bernilai lebih bukan dalam tanda kutip fungsinya saja, tapi termasuk ada ribet lain yang mungkin bisa ini dan seperti itu. Mungkin gini kan itu bisa sekalian untuk jawab pertanyaan saya yang tadi yang terputus oleh iklan tadi, yaitu bagaimana kita tuh mengatasi adanya pesaing dan adanya pengusaha-pengusaha yang sudah mapan duluan. Nah mungkin ini bisa kiat ini jadi juga yang pada Pak Ardian tadi itu bisa diberikan mungkin. Ya. Jadi memang tidak menutup kemungkinan ya, dan pastilah ada kompetitor dalam setiap usaha kita, dan itu tidak perlu kemudian menjadikan kita itu waduh. Nah, jadi ada mempengaruhi mindset kita untuk maju gitu. Kita lihat di sebuah komunitas toko-toko misalnya ya, itu kan yang dijual hampir sama. Pasar turi itu. Pasar turi ya. Di Kapasan semua jual kaos atau toko-toko buku. Iya. Nah, ketika ada orang nanya, Pak ada produk ini gitu, dia selalu bilang ada. Ternyata setelah itu apa? Dia pergi ke toko satunya, ambil itu ya, saling menjualkan gitu. Jadi itu begitulah memang dalam keadaan kita sebagai seorang mukmin itu yang lebih penting adalah kita memiliki rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala itu.
Ya sudah, seperti misalnya kita yang waktu di Madinah kan, ketika waktu sholat ya toko nggak pakai di apa-apa kan, nggak pakai ditutup ininya. Jadi as-sholatu khairun minat ta'am katanya. Jadi sholat itu lebih baik daripada makan. Nah, artinya cari sesuap nasi itu kan itu. Nah, jadi ada rasa tawakal itu, kalau sudah ada kepercayaan di masyarakat itu bagus. Nah, makanya seorang pebisnis yang dimulai dari seorang marketing itu kan ya harus punya ini kiat-kiat apa menyampaikan sesuatu gitu kan. Jadi menyampaikan sesuatu jangan sampai kemudian membuat orang itu memiliki sebuah kesan bahwa kita ini wah kurang bagus servisnya misalnya kan. Harus bagus servisnya itu. Tanggapan dan sebagainya itu ya. Pada saat pelatihan dulu yang pernah saya ikuti ya, itu beda kan. Ketika ada dua toko, yang satu dikomplain, marah-marah malah dikomplain. Nah, satunya dikomplain malah senang hati, dan itu menjadi koreksi. Nah, itu akhirnya kan getok tular juga kan akhirnya seperti itu. Jadi tidak bisa, memang kita harus semacam membangun komunitas itu, harus ada komunitas. Apalagi kalau kita sudah jalan, dan saya yakin perusahaan-perusahaan yang sudah jalan itu karena rata-rata punya ini apa, customer yang loyal. Customer loyal karena kenapa dia loyal? Karena servis kita mulai dari kualitas barang, terus waktunya ini deliverynya, nah kemudian juga pelayanannya. Karena memang yang kita jual itu tidak hanya kita yang punya, betul. Apalagi pasar online semua punya. Makanya kita juga jangan kemudian punya persepsi bahwa kompetitor itu adalah musuh kita, tidak. Tapi dia adalah lawan kita. Bagaimana bedanya apa musuh? Kalau musuh kan berarti ada kebencian. Tapi kalau lawan kan orang main tenis meja kan butuh lawan. Masa main sparring ya? Masa tenis meja sendiri nggak bisa. Nah, itu diantaranya. Jadi filosofinya harus. Ntar Kadayat ini ada telepon lagi Kadayat. Dari mana ini? Tak saya terima. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana Pak? Dengan siapa? Pak Imron di Mojokerto. Oke Pak Imron di Mojokerto. Terima kasih telah menghubungi klinik UMKM. Ada yang bisa ditanyakan? Ya, ini mau bertanya sekaligus ingin minta kiat-kiatnya. Ini kan kalau mindset sekarang anak muda itu kan lulus kuliah atau lulus sekolah gitu, mindsetnya kerja di pabrik atau di perusahaan besar gitu. Dan jarang anak muda yang berani memulai usaha. Kalaupun itu memulai usaha, mungkin usaha-usaha online, jualan online gitu aja. Beranilah turun ke lapangan. Ini usaha sehat buat juga anak-anak muda atau anak-anak yang masih berusia produktif, bagaimana cara memulai usaha itu dan bagaimana mendapatkan modalnya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Imron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Imron yang di Mojokerto. Ini Kadayat. Jadi Pak Imron itu tanya bagaimana cara menumbuhkan ini yang kita bahas hari ini. Yang kita bahas tadi itu bagaimana menumbuhkan jiwa entrepreneur ya gitu. Seorang muslim. Nah ini mungkin ada kiat lain supaya anak-anak muda yang baru lulus itu tidak ke pabrik sandarannya, tidak mencari lamaran kerja, tidak membuat lamaran kerja kemana-mana, tapi menciptakan lapangan kerja. Kamu nggak kan coba caranya gitu? Iya, ya itu tadi ya kita mengikuti teladan Rasulullah SAW. Balik ke sana lagi ya. Jadi itu yang dan itulah kalau di Quraisy sana kan seperti ayat tadi li'ila fi Quraisyin sudah memudaya lah begitu. Nah di lingkungan kita kan belum memudaya itu. Nah itu yang juga kemudian harus dibudayakan di masyarakat kita. Jadi mereka sejak kecil sudah dilatih. Jadi ada diantaranya kan kita lihat itu anak-anak kecil itu ada yang dia waktu sekolah bawa jajan. Nah itu juga sudah melatih toh. Melatih mental itu. Iya, dia dapat untung waktu pertama kali itu surprise-nya luar biasa. Oh, ternyata saya bisa kan begitu. Jadi mau dilatih ke sana.
Dilatih untuk bagaimana berinteraksi dengan orang lain. Kalau di sini, kalau di pesantren LKC ini ada namanya itu business day. Business day. Business day itu anak-anak itu diberikan kebebasan dalam satu hari itu untuk menjual apa yang bisa dijual gitu. Ini ada di sini juga, karena itu untuk menumbuhkan itu. Nah itu. Iya, jadi memang harus ada semacam latihan ya. Kita semua melakukan sesuatu memang harus ada latihan, nggak bisa otomatis langsung jadi begitu. Kita belajar jalan aja sejak kecil. فما